Kematian Afan Kurniawan bukan sekadar statistik korban dalam aksi massa, melainkan cerminan warga kecil yang kerap jadi korban di pusaran konflik antara rakyat dan juga penguasa. Demonstrasi masih terjadi namun bergeser tuntutan, yakni tak hanya soal krisis representasi di DPR, tapi juga soal pendekatan represif aparat yang kian berulang. Lalu bagaimana cara menyembuhkan luka demokrasi ini secara perlahan tapi pasti? Kita akan membahasnya dengan Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud. Pak Mahfud, sepertinya suara Anda masih belum bisa terdengar ke studio. Boleh dibuka audionya. Selamat malam Pak Mahfud dengan Diana di studio. Oke, sudah kedengar? Baik, sudah terdengar. Suara saya? Sudah terdengar Pak Mahfud dengan Diana di studio. Pak Mahfud, ini kita langsung ke inti masalahnya. Ini demonstrasi sudah berjalan berjilid-jilid begitu. Tuntutannya soal tunjangan DPR yang memang dibahas atau dirasa tidak transparan, ditambah pernyataan nilai empati para pejabat. Berbondong-bondong pejabat juga minta maaf. Tapi apakah menurut Anda kata maaf ini sudah cukup? Oh, tidak cukup. Kalau minta maaf kan selalu dikatakan ya. Menurut saya pertama, dalam hukum ketata pemerintahannya memang harus ada respons perubahan-perubahan kebijakan sesuai dengan tuntutan dan sesuai dengan rasionalitas ketata pemerintahan aja. Karena selama ini kan banyak sekali hal yang memang tidak memuaskan masyarakat sehingga menimbulkan akumulasi. Semuanya dulu ada masalah pajak yang bertubi-tubi naik, kemudian ada masalah blokir rekening, sementara penegakan hukum tidak pernah jelas arahnya kemana gitu ya, sehingga tidak ketemu antara pernyataan presiden yang sangat tegas itu dengan pelaksanaan di lapangan. Dan Presiden memperkan ini. Di sekarang ini sebenarnya bukan, menurut saya ya Diana, itu tidak jauh beda dengan yang saya terima di tahun 2004 sampai 2009. Saya anggota DPR. Kira-kira tunjangannya ya sekitar itu, naik sedikit lah gitu ya, untuk yang resmi-resmi. Tetapi ini sebenarnya akumulasi dari kekecewaan publik terhadap masalah lain. Itu saja, sehingga kalau minta maaf itu sifatnya personal, is okay. Setiap hari raya sudah minta maaf, sudah buka open house gitu, agar saling minta maaf. Tetapi untuk urusan-urusan hukum harus ditegakkan dengan benar. Bukan hanya hukum pidana, tetapi hukum tata negara, hukum tata pemerintahan, ya, hukum perencanaan pembangunan dan sebagainya gitu. Kalau sekarang ada pelaku kekerasan kepada kedua belah pihak, kepada polisi maupun kepada pengunjuk rasa, itu memang keharusan agar tidak berulang hal-hal yang anarkis. Oke, Pak Mahfud, saya mau menyoroti soal bagaimana sebenarnya respon kebijakan ini harus dilakukan. Karena kalau kita berkaca pada beberapa hari terakhir, ini Presiden Prabowo tidak berkantor di istana, di Hambalang, kemudian membatalkan lawatannya juga ke Cina yang harusnya pada 1 September. Sebenarnya apa sih Pak langkah yang paling tepat bagi Presiden, khususnya untuk memulihkan rasa percaya masyarakat dan menghentikan perluasan demonstrasi yang hingga saat ini melebar ke beberapa rumah anggota DPR begitu? Iya, melebar ke beberapa rumah di daerah, dan makan korban jiwa itu bukan hanya di Jakarta. Di Makassar hari ini 3 orang meninggal, lalu rumah anggota DPR diserang. Dan nampaknya ini meskipun banyak televisi resmi ataupun media yang resmi dilarang menyiarkan atau membuat siaran langsung tentang apa yang terjadi, yang lebih cepat dari televisi karena tidak pakai lagi sensor, itu lebih cepat sampai ke masyarakat yang melalui medsos itu. Oleh sebab itu harus diambil langkah konkret, tidak cukup hanya 2 pernyataan yang selalu sama dari puluhan tahun yang lalu, minta maaf kemudian nanti akan ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku itu. Cuma gitu sejak dulu. Nah sekarang permintaan maaf itu yang sebenarnya lebih banyak pada personal. Penerimaannya diterima oleh personal rakyat secara pribadi, tapi secara rakyat secara keseluruhan itu harus diberi hal lain, yaitu tindakan konkret atas apa yang sekarang ini dipermasalahkan oleh masyarakat. Terus apa yang harus dilakukan oleh Presiden? Saya mengucapkan selamat dan terima kasih bahwa Presiden dalam situasi yang seperti ini tidak meninggalkan Indonesia.
Ini situasi yang sangat krusial untuk tetap presiden ada di sini dan mengendalikan sepenuhnya situasi yang sekarang ini sampai sekarang ini masih banyak anarki di mana-mana, di mana rakyat kemudian menjadi cemas, gitu. Tindakan konkret yang dimaksud apakah memotong tunjangan anggota DPR, kemudian menindak tegas begitu ya dalam hal ini pemecatan secara tidak hormat misalnya kepada 7 polisi yang melindas Afan Kurniawan atau seperti apa Pak Mahfud? Atau secara sistemik memang harus dari akar? Tapi kalau bicara soal pembenahan secara sistemik tentu kan butuh waktu yang cukup lama begitu ya Pak? Penindakan sistemik butuh waktu, tetapi masalah-masalah konkret yang besar yang sekarang menggantung di dalam penegakan hukum itu juga. Kemudian ada pembatalan beberapa kebijakan yang tidak rasional yang yang diprotes oleh masyarakat. RAPBN yang kemarin sudah disetujui kan bisa saja presiden menyampaikan usul-usul gitu ya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya tidak sulit. Diana, saya tidak terlalu percaya bahwa kita perlu pembenahan sistemik dalam arti peraturan. Sistem tertulisnya, strukturnya. Menurut saya itu sudah bagus. Ini sebenarnya komitmen moral dari para pejabat kita. Misalnya sudah banyak kasus-kasus korupsi itu yang dibiarkan. Sudah dilaporkan, dibiarkan baik ke KPK, baik ke kepolisian maupun di Kejaksaan Agung, meskipun Kejaksaan Agung lebih produktif, tapi sama. Masih ada masalah dan itu hanya bisa presiden yang menyuruh. Apakah presiden intervensi? Tidak. Memang presiden itu kan pelaksana hukum tuh ada 3, ada yang membuat, ada yang melaksanakan, ada yang mengadili. Nah, presiden itu kepala eksekutif yang melaksanakan, kemudian didelegasikan ke Kejaksaan Agung, polisi, dan KPK dan sebagainya. Nah, untuk itu presiden menurut saya ini agar tidak dibilang, wah ini kok komitmennya secara lisan terus, di bawah kok masih berkeliaran koruptor. Saya katakan korupsi itu kan banyak, seperti di kebun binatang aja kita ini kebun koruptor di Indonesia ini. Kalau mau cari kemana-mana banyak koruptornya, tapi tindakannya tidak sungguh-sungguh. Saya tidak percaya bahwa sistem harus diubah. Kalau sistem dalam arti aturan udahlah, itu sudah banyak yang tersedia di dalam hukum kita. Cuma saya ingin tindakan tegas itu juga kita harus berempati juga kepada aparat di bawah ya, aparat di lapangan. Saya setuju tindakan tegas terhadap represi yang dilakukan oleh aparat, tapi juga anarki yang muncul dari provokasi masyarakat. Itu juga harus ditindak agar tidak terulang, agar negara ini aman. Cuma juga harus menjadi pertimbangan ya. Apa tadi ada pemecatan, ada apa. Kita lihatlah kasus per kasus. Karena kalau saya lihat, ini yang jadi korban kan bukan hanya rakyat. Polisi juga banyak yang jadi korban. Hari ini ada 25 orang yang dirawat di rumah sakit dengan kategori luka sangat parah, luka sedang, dan luka ringan gitu. Yang luka ringan cuma sedikit, yang luka parah itu ada 7 gitu. Nah, itu baru yang diambil dari Jakarta. Jadi masyarakat juga banyak korbannya, polisi juga banyak korbannya. Berarti ini ada apa? Ada sesuatu di atas itu semua. Karena polisi itu bertugas di lapangan, itu mempertaruhkan nyawa juga. Seumpama saya polisi di lapangan, itu pasti terjepit oleh 2 situasi. Satu, perintah atasan yang mengkoordinasikan, mengomando semua gerakan penertiban itu adalah atasan. Dia harus tunduk pada atasan. Kalau dikatakan harus dijaga di sini, dia harus mati-matian jaga di situ. Tapi jangan lupa dia juga menghadapi massa yang jumlahnya ratusan kali dari mereka, mungkin ribuan kali dari mereka di lapangan. Dan sehingga kadangkala untuk menghindar, saya minta maaf, saya tidak memberi persetujuan terhadap apa yang terjadi di DPR kemarin misalnya. Itu kalau kita lihat di gambarnya kan, sebenarnya mobil itu kan dikepung, ya, dikepung terus mau cari tempat lari, begitu bisa lari, gitu dia terus gitu aja sampai nabrak orang. Nah itu salah, ya salah. Tetapi juga ketika saya mendengar itu berita pemeriksaannya sopir itu, Pak, kalau saya diam di situ mati Pak, karena mereka bisa naik ke mobil dan bisa melemparkan
ke Rantis itu bisa saja melemparkan bom molotov ke dalam kita, mati. Kalau kita maju juga, tapi tanggung, mati. Ya kita lari. Maka terjadi kecelakaan itu sehingga tampak di situ bahwa memang ada satu, kan dia tidak menobro banyak orang, satu. Itu salah, ya secara prosedur. Tapi saudara harus dimaklumi, mereka juga takut mati. Ya kan begitu. Mereka daripada mati dikeroyok, lebih baik hidup meskipun dijatuhi sanksi oleh polisi. Kira-kira begitu rasionya. Sekarang masa ini sudah anarkis. Di Bandung coba. Di Bandung itu. Ini sudah beredar videonya. Tadi malam di Bandung. Berapa polisi, ada 7 atau berapa polisi dihajar oleh massa. Sampai jatuh tertunduk. Bangun memeluk temannya, dihajar lagi, ditendang punggungnya lagi. Coba, polisi bisa sampai dibegitukan, gitu. Nah, oleh sebab itu, pemerintah itu harus sadar ini, polisi itu dihadapkan pada tugas berat di lapangan kalau membuat kebijakan dan membuat langkah-langkah politik yang menyakiti masyarakat. Yang berbahaya itu aparat keamanan juga, nggak mampu, gitu. Oleh sebab itu, aparat keamanan itu kemudian harus menerima limbah-limbah perbuatan dan kebijakan politik para pimpinan kita itu, terutama dalam menghadang koruptor, membela kepentingan rakyat banyak, gitu. Pak Mahfud, saya setuju ditindak semuanya. Pak Mahfud, ini kan tadi Anda menyebutkan ada beberapa eskalasi di beberapa titik, tidak hanya di Jakarta saja begitu ya, bahkan cenderung ada yang mengarah ke aksi anarkis begitu. Menurut Anda, apakah ada indikator penggerakan massa atau murni kekecewaan yang organik yang sudah akumulatif begitu dari masyarakat? Mungkin campuran ya. Saya tidak terlalu percaya dan kecewa kepada orang yang mengatakan ini ada yang menunggangi, aksi ini ditunggangi kelompok tertentu. Enggak lah. Bahwa ada yang numpang itu ya biasa. Dalam keadaan apapun penumpang-penumpang gelap itu ada. Tetapi secara umum menurut saya ini organik. Enggak ada yang menggerakkan, enggak ada operasi apa-apa dari saya. Karena kita mengikuti kasusnya dari waktu ke waktu. Jadi seumpama ada orang yang menunggangi, memang ada alat untuk memancing masyarakat marah. Ada bukti untuk memancing masyarakat marah, sehingga penunggang ini lalu memfasilitasi, di blow up, lalu dipancing, muncul di situ. Karena terlalu banyak perilaku hedonis dari politisi kita ini, sementara penegakan hukum, ya begitu-begitu aja. Sangat mengecewakan. Bayangkan negara tanpa hukum yang tegak gitu. Terus mau jadi apa? Gitu. Pak Mahfud, aja, Diana, ya. Pak Mahfud, terakhir, ini kan Anda berpendapat soal aksi demonstran dan aparat ini sebenarnya tidak bisa disalahkan begitu ya, mereka punya tugas dan tanggung jawab masing-masing di lapangan. Nah, tapi isu utamanya menurut Anda adalah pejabat yang korup, perilaku hedonis begitu. Anda ini kan jadi salah satu tokoh yang paling banyak bicara soal RUU perampasan aset begitu ya, yang menurut Anda ini bisa meminimalisir perilaku korup. Ini sampai saat ini di DPR RUU perampasan aset kan tidak ada perkembangan. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Mahfud? Ya itu yang sangat mengecewakan. Rakyat kan tahu bahwa ketika tahun 2019 saya diangkat menjadi Menko oleh Bapak Presiden Jokowi, saya diminta mengajukan RUU perampasan aset dan RUU pembatasan belanja uang tunai lah, uang kartal gitu. Itu udah masuk di prolegnas. Tiba-tiba di sana tidak jalan. Sudah selesai di balik, gitu. Nah, oleh sebab itu menjadi satu hal penting, itu yang mungkin agak jangka menengah ya. Yang jangka pendek untuk menyelesaikan ini, Presiden harus segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang selama ini diprotes oleh rakyat, diperbaiki. Apa itu masalahnya? Banyak lah, kalau kita nyebut juga bisa. Tetapi menurut saya Presiden harus lebih tahu. Saya tidak tahu apakah Presiden tidak tahu terhadap protes-protes selama ini, kok bisa tidak ada respon yang memadai. Kalau tanya ke saya banyak, tapi menurut saya Presiden pasti tahu itu semua. Tinggal kendalanya apa? Kok tidak ada perubahan kebijakan terutama dalam penegakan hukum. Menjawab masalah-masalah yang timbul di tengah masyarakat. Agar masyarakat ini adem. Merasa ada pemerintah yang bisa mengarahkan kita semua untuk mencapai tujuan bersama. Baik, kita harapkan ada respon kebijakan yang cepat dan tepat dari pemerintah dan seluruh pihak. Dan tentunya ada perbaikan yang mendasar. Terima kasih atas